Lanjut. Tahun 1894, pemerintah Belanda datang ke Lombok yang dalam sejarah dikenal dengan nama ekspedisi Lombok atau The Lombok Expedition. Ini bukunya The Lombok Expedition. Mengakibatkan terjadinya perang dengan Raja Lombok pada tahun 1894-1895. Konsekuensi daripada penaklukan atas Raja Lombok oleh pemerintah Hindia Belanda adalah pengambil alihan kekuasaan di tanah raja, termasuk penguasaan terhadap tanah-tanah hulu yang sebelumnya berada dalam penguasaan raja dan pengawasan raja. Nah, konsep pemerintah lain yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu suatu pernyataan pengambilan alih tanah-tanah di Indonesia dari tanah raja di Indonesia yang sudah ditaklukkan. Kan tanda kutip kita ditipu dulu, diajak berdamai di kapal, dijalankan ke Batavia, sampai di Batavia diledakkan meriam, mengatakan bahwasanya itu kalah perang, tapi tidak berani perang frontal. Kalau kita mau bicara seperti bahasa orang pampasan perang, apa sebenarnya yang terkait dengan ganti rugi seharusnya kita yang paling banyak harus dapat ganti rugi. Karena apa? Coba lihat sekarang, bisa nggak lihat ada kemewahan? Nggak ada. Termasuk dari pemerintah pun. Paling kalau ada urusan politik baru gitu. Kalau sudah jadi ini yang bagian politik. Tapi kita harus bahas juga sedikit gitu. Biar pejabat-pejabat ini paham lah gitu. Setuju. Tadi sudah Pak Wendel membuka sedikit selentingan baru saya paham. Dan ada pemaparan sejarah Parisade Provinsi NTB, bahwa saya juga berterima kasih kepada anak agung kita berada di bumi Sasak ini yang mengantarkan kita bumi Sasak ini. Begitu juga dengan sejarah-sejarah burunya yang tentunya sebelum penjajahan itu datang, dan sejarah itu jangan dibuat-buat. Ya, kupas apa sejarah itu karena ada papat dua umurnya itu yang perlu kita kaji bersama. Dan hal permasalahan yang selentingan sedikit tadi itu, yang seorang itu seharusnya nggak gunakan di sini, diundang, duduk bersama lah. Hal-hal itu tidak mesti harus kita besar-besarkan, bahwa betul bahwa sekarang ini bagaimana lah kita para tokoh ini menyelamatkan aset-aset dulu bersama, ya. Pemikiran-pemikiran bersama. Yang pentingnya ini yang kita jabarkan, bahwa tidak ada masalah lah antara Ranubu dan Agung, ada komunikasi yang kita sambungkan kembali dari dulu, entah dulu main niru terus dari saya punya orang tua terus ada konflik-konflik ini. Saya rasa semua konflik itu terselesaikan dengan baik, karena apapun itu adalah sejarah karena Agung juga hormati sejarah terbentuknya Ranu Puro di kebetulan Aji dari ide Manis Andi ini adalah ketua besar ini juga beliau Bang Rawo dulu paham sekali sejarah ini. Luar biasa dikupas sedikit dengan sejarah ini yang menjadi pemedoman kita sebagai anak muda. Satu pesan saya Pak PHDI, apa yang diberikan selama dari ide berada bijaksana. Hal ini janganlah kita pecah-pecah dengan hal ini. Ngirim saran-saran kita berembuk-urun lah. Hal ini jangan besar-besarkan. Ya, masih banyak guru-guru yang terselamatkan, ya, Sangkarean, ya, hari ini masih statusnya ya, itu guru kita sendiri. Nah, ini mohon dari kejaksaan bagaimana dengan pemerintah provinsi, Pak Kedewian tolonglah, ya, apalagi sudah dia memasang pucuk banget, dia berani menyerang namanya Pak Guru dengan sakit itu lah, agar dibukakan ini Pak Kede, ya. Kalau yang Ranu Puro ini lah, ini sebuah organisasi yang tidak paham, mungkin ada apa ya, anak agung ini belum pembisik-pembisiknya belum ke depan, atau yang belum pas kayak anu surat kadang-kadang ya begitu terjadi. Buatnya ada surat Ranu Puro mungkin ya paling tidak hargai. Sama Tingsa juga berdebat antar kubu ini sebagainya, ya ujungnya damaikan. Ya, ini saya mohon kepada itu berkandil susunan jejak energi dari sambil-sambil kita renungkan atau begini yang mudah
Terima kasih kepada tiga ahli dewan. Saya dicari semua, dijawab pertanyaan semua kita. Apa kaitannya dengan kejaksaan? Saya kenalkan, nama saya Oktario Batawan Ahmad. Saya Muslim, Pak. Orang tua saya orang Chinese, Pak. Jadi mohon maaf saya buka sebentar, saya takut karena COVID. Ini wajah saya, Pak. Mami saya orang Chinese, kakek saya asli dari orang Tiongkok. Jadi tidak bisa bahasa Indonesia. Bapak saya Muslim dan kebetulan alhamdulillah saya juga Muslim. Dalam kaitan hal ini, tadi perwakilan dari Kemenang tadi. Jadi saya jelaskan dari awal, Pak, biar nggak terjadi miskomunikasi. Keberadaan saya di sini bisa dibilang pribadi, bisa karena saya dengan polemik yang ada, satu, anak agung silahkan buat anggaran dasar, anggaran rumah tangga duit. Dua, anak agung silahkan bentuk pengurusan yang dipilih dan secara demokratis yang diikuti oleh 5 banjar pengamong duit. Ketiga, laksanakan biodaran sebagaimana mestinya. Nah, mungkin bisa saking perandain, tetapi itu pada puncak awal permasalahan itu sampai saat ini tidak pernah terlaksana. Dan ini berpolemik, dan kasus ini boleh kita mengatakan kasus berawal dari ditolaknya penanggung-jawaban pengurus periode 2011-2016 yang waktu itu atas dasar tidak diterimanya penanggung-jawaban yang sudah diterima oleh 5 banjar pengamong, namun dari pihak Polri tidak menerima saat itu, dan Persade Provinsi NTB saat itu menyatakan mengeluarkan SK untuk pemotongan rambut berlisan diambil sementara oleh anak agung Budi Biasa. Yang namanya sementara tidak ada sesuatu sampai saat ini. Nah, ini mandat itu tadi balikan. Sebenarnya nanti tadi menganggap bahwa saya tadi sebenarnya sedikit agak bagaimana miris, tetapi karena ada pendidikan beranda supaya tidak kita emosi, supaya tidak kita ini dengan damai. Berlingsar tidak pernah mengalihkan fungsikan duit ide. Sekalipun pengurus kami berlingsar dan pengamongnya tidak pernah membedakan, mengalih fungsikan dan sebagainya duit pengurus sampai saat ini. Namun lagi tidak ada seorang sani bawikan dapat Pak Mami dan sudah Persade. Dengan beliau saya berjuang. Yang ada beberapa bukan sebenarnya putra kita punya mampu beliau untuk menjadikan duit berlingsar. Ragu kita ada seorang sani. Di kesempatan ini dan mohon kepada Bapak pembawa acara saya dikasih izin 7 menit aja, jangan 5 menit karena ini banyak saya harus sampaikan. Ragu kita ada seorang sani. Nah, ini kalau kepada yang teristimewa ketua PHDI saat ini kita ada dia itu maju ke talar beranda gede sentimental dengan ada titian lunas. Iya, itu santi. Titian lunas. Sampun api untuk titian goreng saya dimanggil puniki. Saya tekannya titian sampun P4 ada sih. Dimediasi sama bupati pernah. Dipanggil ke sektor pernah. Nah, terakhir yang sama dengan politik boleh somasi. Saya sampun ini hanya dong berarti karena sama lagi tadi sudah mengetahui itu somasi politik. Apa yang benar-benar boleh kita jadi pengobati Persade pada saat ini, tetapi ini adalah pekerjaan kepada Persade. Maret-maretnya berlingsar, boleh saya katakan karena Persade. Untuk itu saya minta tindakan tegas Persade untuk menyelesaikan masalah berlingsar. Saya pun nanti ada tidak. Ini. Nah, ini saya katakan ngatur Persade yang terdahulu mengeluarkan SK sementara mengambil alih. Ini adalah sikap bakal daripada permasalahan ini sebenarnya.
Karena makin politik itu tidak sampai api atau tidak. Menawi lagi tidak ada syarat saling mengawinkan. Keadaan politik sekarang ini sangat memprihatinkan. Kalau namanya tumbuhan ilalang itu sudahlah, tidak usah kita bicarakan. Contoh sana sini ilalang itu, siapakah yang bertanggung jawab saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, nah sekarang undang-undang itu sudah selesai, tetapi pihak pemerintah belum berani menyerahkan karena belum ada putus definitif. Sama-sama diserahkan. Ini PR-PR yang terjadi di Berlinsar, sehingga internal kita yang laporan kita bukan masalah kecil. Justru yang eksternal tidak begitu saya pikirkan, karena saya yakin semua yang kita di sini berani mati bereksternal. Ini, tetapi sekarang ini penyakit yang dalam tubuh kita yang tingkat yang hasilnya adalah berupa pipil Garuda. Yang kedua, kami juga mempunyai berita acara penyerah terimaan seluruh aset yang berupa pipil-pipil tersebut dari yang terhormat Ide Madiuke selaku Ketua Kramopuri Pusat Cakra Negara kepada pengurus Kramopuri Biru Narmada pada saat itu, yaitu Bapak Komang Merde, pada tanggal 21 September 1969. Kemudian pengakuan yang lebih rinci dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, adanya pengakuan yang jelas daripada Bapak Gubernur A.R. Warsita Kusuma yang menyatakan bahwa melewat surat Gubernur nomor 200/AGR 2/26/99 yang menyatakan pada tanggal 16 Desember 1972 adanya penukar guling sebagai tanah dengan tanah milik Pemda yang ada di Kembang Kuning, dan sampai sekarang tanah itu kami garap karena bentuknya sebagai sawah. Berarti secara normatif itu penunjukan kepercayaan dari pemerintah. Kemudian masalah waktu, kami sudah secara otonom mengatur Kramopuri Biru Narmada sejak tahun 70 sampai sekarang, sehingga kurang lebih berkisar 52 tahun telah kami urus secara otonom. Namun pada perkembangan terakhir, seperti sama-sama kita ketahui, adanya situasi yang sangat menyulitkan kami. Adanya pihak Ampuri Ditya, adanya kegiatan dari anak agung yang sangat dihormati masuk ke dalam salah satu desa Presak, kemudian menggalang dengan kepala desa, kemudian masyarakat muslim sebagian diumumkan lewat masjid bergerak masuk ke kebun-kebun yang ada di Presak, mengadakan pengerusakan terhadap pohon-pohon besar yang kami gunakan sebagai pelindung tanah. Di mana pohon-pohon besar itu kami perlukan karena kebun kami bentuknya adalah tebing, itu yang ditebang habis. Kemudian pada saat itu juga kami sedang melakukan pelelangan atau penjualan rambutan, itu juga gagal total. Buah dan pohonnya banyak yang mengalami kerusakan. Pada tanggal 31 Januari 1900 yang lalu, saya ulangi, tanggal 31 Januari 2001 yang lalu, kami sudah melapor ke Kapolsek. Namun Kapolsek pada kesempatan ini sampai sekarang hanya mampu menyelidiki, namun tidak mempunyai keputusan apa-apa. Selanjutnya, perlu juga kami sampaikan, beberapa hari yang lalu kami juga menerima surat pembekuan kepengurusan Kramopuri Biru Narmada dan Anak Agung, di mana pada posisi ini tanah kami yang sudah dimasuki oleh umat lain kemudian dianggarkan surat pembekuan seperti ini, maka berpotensi akan mencerai-beraikan kekayaan dan aset Kramopuri secara tidak jelas apabila tidak mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius. Menilai dari apa yang dikemukakan Bapak Ketua PHBI yang terhormat di awal pembukaan rapat yang terhormat ini, yang sangat membanggakan saya adanya hal-hal 2 poin yang saya sampaikan di awal tadi. Namun pada akhirnya saya izinkan saya Bapak-bapak yang terhormat menyampaikan ini di rapat yang penting ini. Mohon kiranya Bapak-bapak PHBI mempunyai sikap yang jelas di dalam menjaga
dan menyikapi agar dapat mengayomi umat-umat Hindu yang ada di Narmada. Apabila hal ini berlarut-larut, kami juga mempunyai generasi muda yang selama ini cukup banyak yang emosi, yang ingin bertindak ke lahan itu. Namun sampai saat ini mampu kita redam, mampu kita dinginkan. Namun kalau tindakan ini terus dibiarkan, tentu kemampuan kami sebagai orang tua juga terbatas. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya mohon dengan hormat kepada pihak BI yang mempunyai sikap yang sama dengan penjelasan yang tegas seperti di awal. Kami mohon supaya mempunyai sikap yang tegas juga dalam hal ini, berupa himbauan surat putusan atau apa istilahnya ampura titiang, tidak bermaksud menggurui atau mengatur, namun ini adalah merupakan pinunas agar kami di bawah tetap bersatu menghadapi segala kendala, segala rintangan yang terus-menerus menerpa kami. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak yang terhormat berkenan menerima apa yang dia. Ketika periode kepengurusan selanjutnya, pada saat tanggal 26 Februari 2017, ketika akan dilakukan pemilihan, pada saat itu Pak Gede Mandri selaku Ketua Parisade yang memimpin rapat waktu itu, memang secara nyata atau secara tersampaikan belum ada pertanggungjawaban dari pengurus 2011 sampai 2016. Maka dengan demikian Bapak Parisade waktu itu tidak dapat menerima pelaksanaan pengurusan Purulingsa karena memang belum ada terjadi pertanggungjawaban. Kemudian baru pada tanggal 19 Maret kalau tidak salah, barulah disusun pertanggungjawaban itu. Tetapi diterima pertanggungjawaban itu, tetapi belum diterima secara teknis karena masih banyak pelajari. Nah, ternyata setelah dipelajari banyak hal-hal yang memang butuh nota pendamping atau nota yang memang harus bisa membuktikan bahwa ini hal-hal itu secara akuntabilitas Muhammad yang ini juga sebagai ASN, sebagai pegawai, jadi mengerti tentang hal itu, maka itu tidak dapat dibuktikan. Bahkan kalau digunakan mungkin ini ada sejuta. Nah, sampai juga pada medium medium 2021 yang lalu, tiba-tiba datang tagihan dari KUD Wajar Narmada. Ada tertunggak hutang 40 juta oleh pengurus yang lama. Kan kami jadi kaget. Nah, ini sampai sekarang pun itu tidak bisa diselesaikan. Setelah kami cek di laporan pertanggungjawaban dan kami rapatkan secara terbuka dengan Bapak Parisade dan Keramun juga, itu tidak terbukukan pinjaman itu, sehingga ya kami anggap secara dalam putusan rapat itu menjadi beban dan tanggung jawab kepada ketua dan bendahara yang memang melakukan pinjaman di KUD itu. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu ini banyak masih tersembunyi dan tidak terpaparkan dengan jelas, sehingga ampure puniki Titiang bukan membela anak abang, tetapi ada hal-hal memang yang harus beliau lakukan perbaikan untuk hal-hal yang menjadi lebih bagus gitu. Karena Titiang juga bukan ahli sastra, istilahnya Darmo Lupen kita neganam. Jadi beliau itu karena membangun luhurnya beliau, mungkin ada tanggung jawab moral dari beliau itu untuk hal yang beliau tinggalkan itu terselamatkan begitu. Jadi mungkin seperti Penipu dan Gede di Ajang ini, jangan sampai hal ini menjadi ranah hukum. Mungkin lebih baik dimediasikan. Saya rasa itu bisa terselesaikan.